Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. How are you today? Bertemu kembali bersama Ustazah Dia. Setelah 2 minggu kita tidak bertemu dengan bahasa Inggris. Today we are going to learn English again in lesson 3. Before we start our lesson, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga materi hari ini bisa tersampaikan dengan baik ya. Langsung kita masuk ke materinya. Sebelum kita masuk ke lesson 3, silakan buka buku kalian halaman 14. Di situ ada materi modals to state prohibition. Artinya adalah kata bantu untuk menyatakan larangan. Di situ ada cannot, ada may not, dan juga not supposed to. Bagaimana itu kalau cannot dan may not? Formulanya adalah subjek dulu, ditambahi cannot dan may not, baru verb atau kata kerja, lalu ditambahkan objek. Sedangkan not supposed to ada subjek dulu, lalu ditambah to be-nya, lalu not supposed to, lalu ditambah kata kerja dan juga objeknya. Langsung saja kita ke contohnya. You cannot go playing. Cannot itu artinya tidak bisa. Kamu tidak bisa pergi bermain. Lalu ada you may not run here. May not artinya tidak boleh. Kamu tidak boleh lari di sini. Satu lagi, you are not supposed to come late. Artinya kamu tidak diharapkan atau tidak disarankan untuk datang terlambat. Jadi semua kata-kata cannot, may not, dan not supposed to ditunjukkan untuk melarang atau bentuk larangan kita terhadap orang lain. Di rumah silakan kalian coba membuat kalimat prohibition, entah itu menggunakan may not, cannot, ataupun not supposed to ya. Silakan mencoba. Kita lanjut ke lesson 3. Silakan buku paket kalian dibuka halaman 18 sampai 19. Kita belajar tentang there is and there are. Wah, sepertinya mudah ya. There is and there are itu kan artinya ada. Coba kita ulas satu-satu. Yang pertama, use there is for singular nouns. Jadi kalau there is digunakan untuk benda yang tunggal atau hanya satu. Jadi kalau belakangnya is itu untuk benda yang jumlahnya hanya satu. Contoh kalimatnya, there is a cat in the kitchen. Ada seekor kucing di dapur. Kucingnya cuma satu. Lalu there is a bike in my home. Ada sebuah sepeda di rumahku. Sepedanya cuma satu, a bike. Lalu there is butterfly on the flower. Kalau butterfly berarti cuma satu. Kalian ingat kan kalau singular and plural? Kalau bentuknya plural berarti butterflies. Kalau cuma satu, cuma butterfly. Lanjut ke konsep yang kedua. Use there is for uncountable items. Apa kemarin uncountable? There is digunakan untuk benda yang tidak bisa dihitung. Jadi kalau bendanya tidak bisa dihitung itu menggunakan there is. Apa saja benda-benda yang tidak bisa dihitung kemarin? Langsung ke kalimatnya coba. There is milk on the floor. Ada susu di lantai. Susu kemarin termasuk uncountable noun. Karena dia nggak mungkin dihitung per biji, per buah, karena memang dia jadi satu. 1 liter, a liter, 2 liters ya kan. Lalu ada there is rice on the bowl. There is rice on the bowl. Ada nasi di mangkok. Nasi kan juga tidak mungkin dihitung 1 biji, 2 biji, makanya dia menggunakan there is. Lalu satu lagi, there is flour on plate. Ada tepung di piring. Lanjut ke konsep yang ketiga. Use there are for plural nouns. There are digunakan untuk benda yang lebih dari satu atau banyak jumlahnya, jadinya lebih dari satu. Mulai 2, 3 dan seterusnya itu menggunakan there are. Seperti itu. Contohnya,
There are pencils on my desk. Pencils, belakangnya ada S-nya, berarti dia lebih dari satu. Lalu, there are 5 burgers in the kitchen. Ada 5 burger di dapur. 5 lebih dari satu. Lalu, there are many books in the library. Ada banyak buku di perpustakaan. Jadi diingat-ingat ya, kalau kemarin plural itu di belakangnya ditambahi S atau ES. Nah, lanjut ke patternnya atau ke bentuknya. Ada positif, negatif, dan juga tanya. Untuk yang positif, jika kalimatnya positif, there ditambah is atau are ditambah objeknya. Jadi there is a book on the shelf. Lalu jika negatif tinggal ditambahin not. There ditambah isn't atau aren't. Isn't itu is not, aren't itu are not ya. Kalau bentuknya tanya, is atau are-nya dipindah ke depan, baru there-nya di tengah ditambah objek. Is there a restaurant in the shopping mall? Seperti itu. Sudah paham? Nah, untuk latihannya silakan dikerjakan halaman 19 yang bawah itu yang C, tinggal memasukkan mana yang there is, mana yang there are. Sekali lagi ya, yang there is itu jumlahnya cuma 1 atau dia uncountable nouns. Lalu kalau there are jumlahnya lebih dari 1, bisa 2, 3, 4, many dan seterusnya. Silakan diisi. Satu lagi, halaman 20. Ada di situ statement bentuk positif, negatif, dan juga question. Kalau positif tadi, there ditambah is atau are. Kalau negatif, is atau are-nya berubah menjadi negatif, menjadi isn't atau aren't. Dan kalau question, are sama is-nya dipindah ke depan. Contohnya nomor 2, there is a tree in front of the house. Itu bentuk positifnya. Bentuk negatifnya berarti there isn't a tree in front of the house. Kalau bentuk questionnya, is-nya dipindah ke depan. Is there a tree in front of the house? Dan seterusnya sampai dengan nomor 10. Silakan dilengkapi kalimat positif, negatif maupun questionnya. Tugasnya adalah halaman 19 yang C dan 20 yang D. Jika sudah selesai bisa dikirimkan ke Google Classroom. Jika ada pertanyaan juga bisa langsung ditanyakan ke Ustadzah. Dan di rumah untuk berlatih speaking kalian bisa membuat kalimat there is and there are sendiri. Lalu silakan direkam atau berbicara di depan cermin sambil berbicara dengan orang tua menggunakan there is dan there are supaya speakingnya jadi semakin baik. Dan jika banyak berlatih maka kalian akan terbiasa. Mungkin nanti Ustadzah suatu hari minta kalian untuk merekam seperti itu kan kalian sudah siap. Terima kasih untuk materi hari ini. Semoga kalian bisa memahami. See you on the next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.